Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para asatidah, para guru, dosen yang hadir dalam majelis yang mulia ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, syukur kita lagi dan lagi pada Allah sampai sore hari ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah kepada kita semua, terutama anugerah agama, anugerah iman, anugerah Islam, anugerah taat pada Allah. Sampai saat ini masih Allah berikan kepada kita semua. Anugerah ini adalah anugerah yang sangat mahal, pilihan hanya orang-orang terpilih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah iman, Islam, dan anugerah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri anugerah ini dengan harapan ketika kita bersyukur semoga Allah selalu istiqomahkan kita dalam taat pada Allah. Dengan syukur kita berharap semoga Allah selalu memberikan taufik, pertolongan kepada kita untuk mengamalkan agama, sampai harapan kita hanya satu, ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, asatidah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam bab taubah, bab taubat, tapi sudah penghujung. Ada tersisa beberapa hadis sampai akhir bab ini yang akan kita baca pada sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan membaca beberapa hadis, Bapak Ibu, kita jangan lupa niat untuk i'tikaf selama berada di masjid. Niatkan dalam hati, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati kita, saya niat duduk di masjid ini, niat i'tikaf sunnah karena Allah lillahi ta'ala, sehingga kita tidak terlewatkan anugerah yang besar seperti yang disampaikan oleh Nabi. Siapa yang i'tikaf akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit, kata Nabi. Jarak 1 paritnya saja bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu membaca hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bisanadinal muttasil ilal Imam An-Nawawi qala an Abi Nujaid, diriwayatkan daripada Abu Nujaid.
An Abi Nujaidin, diriwayatkan daripada Abu Nujaid, bi dhammin nun wa fathil jim, mendammahkan huruf nun dan memfathahkan huruf jim. Nujaid Imran bin al-Husain, yaitu sahabat yang bernama Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Kunyah beliau tadi Abu Nujaid, namanya adalah Imran ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Annamra'atan, sesungguhnya seorang wanita, min Juhainata, daripada kabilah Juhainah. Atat, dia telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia, sedangkan wanita tadi hubla, dalam keadaan hamil, minaz zina, dikarenakan zina. Faqalat, kemudian wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan, aku telah terkena satu perbuatan yang dengan perbuatan tadi aku bisa terkena had, hukuman dalam Islam. Fa'aqimhu, maka tegakkanlah hukuman itu alayya, ke atas aku. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, fada'a, maka telah memanggil Nabiullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyaha, wali perempuan tadi, ayahnya atau pamannya. Faqala, kemudian Nabi bersabda kepada wali perempuan tersebut, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada perempuan ini. Fa idza wada'at, apabila dia telah melahirkan, fa'tini, maka datangkanlah dia kepadaku. Fa fa'ala, maka walinya pun mengerjakan seperti yang diperintahkan Nabi. Fa amara biha, ini singkat cerita dalam hadis, setelah ada nanti akan kita terangkan beberapa riwayat yang panjang menerangkan hadis ini. Singkat cerita, perempuan itu pun didatangkan. Fa amara biha, kemudian Nabi memerintahkan untuk menghukum wanita tadi. Fasyuddat 'alaiha thiyabuha, fasyuddat, kemudian diikatlah 'alaiha, kepada perempuan tadi, thiyabuha, ujung-ujung bajunya, ujung-ujung pakaiannya diikat. Tsumma amara biha, kemudian Nabi memerintahkan menghukum had perempuan tadi. Farujimat, kemudian dia pun dihukum rajam, dilempari batu. Tsumma shalla, kemudian Nabi mensolatkan 'alaiha, ke atas wanita tadi. Faqala, kemudian bertanya lahu kepada Nabi Umaru, Sayyidina Umar, tusalli, engkau salat 'alaiha, ke atas wanita ini ya Rasulullah, wa qad zanat, padahal dia telah berzina. Qala, Nabi bersabda, laqad tabat, sungguh wanita ini telah bertaubat taubatan dengan taubat. Lau kusimat, apabila dibagi taubatnya tadi, baina sab'ina, antara 70 orang. 70 orang, dalam syarah diterangkan 70 orang munafik. Sungguh wanita ini bertaubat dengan taubat yang seumpama taubat itu dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah yang punya dosa besar, dan dia mau bertaubat. Lawasi'athum, maka taubatnya perempuan ini mencukupi mereka semua. Wa hal wajadta, dan apakah engkau menemukan afdola yang lebih baik, min anjadat, daripada perempuan ini menyerahkan binafsiha, dengan nyawanya, lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla. Apa ada lagi pengorbanan yang lebih tinggi melebihi perempuan ini mengorbankan nyawanya untuk Allah? Rawahu Muslim, rawahu, telah meriwayatkan hadis Muslimun, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini hadis yang ke-22 dalam kitab yang saya baca, masih dalam bab taubat. Penghujung daripada bab taubat ada tersisa beberapa hadis. Hadis ini luar biasa, menceritakan tentang taubatnya sahabiah, sahabat wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah tadi ringkas, tapi sebenarnya bisa kita pahami. Ada seorang wanita di sini diterangkan dari suku Juhainah, yang dalam hadis lain didetailkan dengan nama suku Ghamidiyah. Datang pada Nabi kemudian melaporkan, ya Rasulullah, saya hamil
saya telah hamil dikarenakan zina. Maka dia pun meminta pada Nabi untuk ditegakkan had, hukuman yang ada di dalam Islam. Maka Nabi memanggil walinya, kemudian Nabi katakan, ahsin alaiha, ahsin ilaiha, berbuat baiklah pada wanita ini. Kemudian perempuan tadi setelah melahirkan anaknya, datangkan lagi dia kepada aku. Sehingga ketika sudah melahirkan, dia pun dirajam oleh Nabi, diikat bahagian ujung-ujung bajunya, tujuannya supaya auratnya tidak terbuka. Kemudian dirajam sampai meninggal dunia, dan Nabi pun menyolatkannya. Beberapa sahabat protes, tapi protes bukan tidak terima, heran. Di antaranya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, Tuhan mensolatkan pezina seperti ini. Maka Nabi mengatakan, bagaimana tidak, dia bertaubat, yang taubatnya itu seumpama dibagikan pada 70 orang munafik. Dosa besar itu munafik. Kalau dia mau bertaubat dari kemunafikannya, maka taubatnya satu orang wanita ini mencukupi 70 taubatnya munafik yang ada di Madinah ini. Bagaimana tidak, kata Nabi, apakah ada pengorbanan yang lebih tinggi melebihi dia telah mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lebih detail, Bapak Ibu yang mulia, hadis yang juga sama sebenarnya dengan kejadian ini, ada satu orang wanita datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah hamil dikarenakan zina. Ketika dia masuk ke masjid lapor pada Nabi seperti itu, maka Nabi memalingkan wajah ke arah kanan. Nabi memalingkan wajah ke arah kanan. Dalam hadis itu seolah-olah Nabi nggak mendengar. Dari hadis itu para ulama mengatakan sunnahnya rujuk dalam hal menarik ikrar. Jadi kalau belum diputus, tarik itu ucapan masih bisa. Jadi Nabi berkehendak pada waktu itu ingin, harusnya Nabi menganggap ini salah dengar. Enggak, kamu enggak zina, mungkin cuma pegang-pegang saja. Kemudian Nabi berpaling. Nabi memberitahu pada perempuan itu, tarik ucapanmu, ikrar pengakuan ini tarik. Maka Nabi berpaling ke arah kanan, memerintahkan untuk ditarik itu ucapan. Karena kalau ditarik ucapan enggak jadi dihukum. Tapi perempuan tadi tetap. Nabi berpaling, didatangi lagi. Ya Rasulullah, ini yang kedua kali, saya zina. Maka Nabi berpaling ke arah kiri. Itu pun juga kata para ulama, yang kedua kali masih bisa ditarik itu ikrar ucapannya. Jadi Nabi seolah-olah memberi perintah, masih bisa ditarik ucapan. Rujuk kamu dari ucapan ikrar yang kamu ucapkan tadi, maka nggak akan terkena had. Tapi perempuan itu tetap, dalam riwayat lain, tahhirni ya Rasulullah, aku ingin suci, bersihkan aku daripada dosa. 3 kali sudah, maka 3 kali baru Nabi perintahkan. Maka dalam hukum pidana Islam, dalam bab zina ini, bab zina ya, hukuman had, apabila seseorang dalam had yang berkaitan dengan hakullah, kalau dia mengaku, selagi belum sampai 3 kali pengakuan dan dia tarik ucapannya masih bisa. Tapi kalau sudah mengaku betul sampai 3 kali, maka berarti dia memang menginginkan urusan-urusan dosanya itu selesai di dunia. Dan memang itulah kekuatan imannya para sahabat. Kalau kita bertanya apakah harus mengaku di depan hakim, ini ngakunya depan hakim ya, bukan nyebar-nyebarkan diri kalau dia zina. Memang orang yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah itu di dunia. Tapi kalau nyampaikan ke orang itu namanya menyebarluaskan aib sendiri. Ketika Allah sudah tutup. Tapi kalau macam sahabat mendatangi hakim yang memang ingin betul-betul selesai masalah itu di dunia, itu tingkatan iman mereka. Sampai akhirnya Nabi SAW melihat perempuan itu hamil, maka Nabi perintahkan kepada walinya, ahsin ilaiha, dipanggil wali, keluarga, ahsin ilaiha, berbuat baiklah pada perempuan, kepada wanita ini. Dalam sarah para ulama menerangkan kenapa Nabi memberi nasihat buat baik, karena kita ketahui biasanya
Ini biasanya, umumnya kalau sudah ada perempuan yang terjerumus kepada dosa zina seperti ini, itu akan dibenci habis-habisan oleh keluarga. Bahkan ada nanti di antara keluarga di beberapa negara di selain Indonesia ini, saking mereka merasa malu, itu dibunuh. Maka Nabi memanggil untuk menegur itu, jangan kalian buat keburukan apapun pada perempuan ini, ahsin ilaiha, buat baik. Dan Nabi menegur, jangan sampai dia dikucilkan, jangan sampai dia disakiti. Itu pesan Nabi. Dan Nabi perintahkan, jaga dia baik-baik, rawat dia baik-baik. Nanti kalau memang betul dia sudah melahirkan, datangkan kepada aku. Setelah, singkat cerita, perempuan tadi melahirkan, membawa bayi yang dalam beberapa riwayat jaa bi khirqatin, sampai membawa kain. Baru melahirkan bayi kan dipakaikan kain zaman itu. Maka Nabi melihat ini bayi masih kecil. Kata Nabi SAW, susukan dulu bayi ini sampai dia bisa makan. Coba bayangkan Bapak Ibu, dari awal pengakuan tadi sampai melahirkan itu berapa lama? Kalau dia baru saja zina, baru hamil, itu kan 9 bulan kurang lebih menunggu hukuman. Kalau ada di zaman sekarang, orang yang hendak dihukum, jangankan 9 bulan, dikasih kesempatan 1 hari aja kabur deh. Tapi ini wanita enggak, memang luar biasa, tingkat tinggi imannya. 9 bulan yang waktu itu mungkin dia bisa pergi, dia bisa kemanapun, dia nggak bisa saja nggak datang lagi pada Rasulullah, tapi enggak, 9 bulan kemudian datang. Setelah melahirkan Nabi tengok, ini masih kecil, ini anak perlu disusui, susukan sampai dia bisa makan. 2 tahunan itu, sampai datang membawa makanan. Maka perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini bayi sudah bisa makan. Baru kemudian Nabi perintahkan untuk dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Ini hukuman. Kalau kita bayangkan di zaman sekarang nggak bisa kita bayangkan, karena memang kemampuan iman kita belum mampu mendengarkan, memahami hadis seperti ini. Tapi bisa kita pahami dalam beberapa hal yang akan diterangkan nanti. Lah, tadi sahabat ketika heran, dan ini pun sebenarnya watak kita ini Bapak Ibu, zaman sekarang pun ketika ada orang yang sudah dihukum, seperti Sayyidina Umar tadi bukan protes, nanya, ya Rasulullah, ini kok Tuhan sholatkan, padahal dia kan berzina, dosa besar, kok Tuhan maju jadi imam menyolatkan? Maka kata Nabi, bagaimana tidak, ini perempuan sudah taubatnya luar biasa, dia mengorbankan nyawanya untuk Allah. Nabi mengajarkan bahwa ketika seseorang memiliki kesalahan, apabila kesalahan itu sudah dia tebus dengan hukuman, sama, orang itu dihukumi taubat kan. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu, siapa orang yang bertaubat daripada dosa, maka dia sudah kosong. Kaman la dzamba lahu, maka dia sudah tidak punya dosa lagi sama sekali. Dan kita tengok di negara kita, di tempat-tempat lain pun, bukan hanya di negara kita, kalau ada orang sudah dihukum ini, masuk penjara, orang yang mantan penjara tuh susah jadi orang baik. Penyebabnya apa? Penyebabnya bukan orangnya, tapi kita masyarakat penyebabnya. Karena dia sudah dihukum, tapi kita masih menganggap dia orang buruk. Lah, apa gunanya hukuman kalau kita masih menganggap dia belum cukup untuk dihukum? Tahu-tahu orang yang keluar penjara bertambah buruk, karena memang perilaku kita sendiri, masyarakat tadi memandang orang-orang yang sudah dihukum itu seolah-olah hukuman itu tidak berguna untuk dirinya. Tapi Nabi ngajarkan lain, enggak, ini sudah bersih, enggak boleh lagi. Kami dulu di pesantren, zaman saya pesantren masih pakai rotan Bapak Ibu, zaman sekarang jarang. Tapi karena rotan itulah mungkin dulu ada perbedaan bagaimana hasil didikan anak-anak zaman dulu yang terdidik dibanding dengan zaman sekarang. Dulu kami ketika salah, ada anak nakal dimanapun, pesantren pun kan ada anak nakal. Ketika satu anak nakal dihukum, maka guru kami ustadz akan bilang, setelah saya hukum ini anak, siapa yang mencaci, mencela, menghina dia,
akan saya hukum dengan hukuman sama dengan anak ini. Perlakukan dia dengan perlakuan yang seolah-olah dia tidak punya kesalahan. Itu diajarkan. Dan dari mana dipelajari? Dari hadisnya Rasulullah. Kenapa anak-anak di sekitar kita nakalnya nggak berubah? Karena dia sudah punya satu image yang terkenal di kalangan kawan, saya orang buruk. Tapi kalau sudah dibuat oleh guru, enggak, salah itu wajar. Apalagi kalau misalkan salah sudah ditegur, sudah dihukum. Kalau sudah dihukum masih juga dicaci, masih juga dicela, apa gunanya hukuman? Maka Nabi mengajarkan itu pada sahabat, bahwa orang ini sudah dihukum, dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam beberapa riwayat, ketika dirajam wanita tadi, dirajam itu dilempari batu, maka darah daripada wanita tadi terciprat terkena ke badannya Khalid ibnul Walid. Kita tahu sahabat yang terkenal Khalid ibnul Walid. Maka keluar ucapan daripada mulutnya Khalid, ucapan-ucapan yang kurang enak untuk didengar, dan terdengar ucapan itu oleh Rasulullah. Mungkin Allah alam tahu ucapan apa, perempuan tidak baik dan lain sebagainya. Terdengar oleh Nabi, maka Nabi tegur, mahlan ya Khalid, kata Nabi, jangan bicara begitu. Ini perempuan sudah bertaubat, qad tabat, lau kusimat, seumpama taubatnya itu dibagi, lau taba, seumpama bertaubat, sahibu maksin, tukang pungut pajak. Tapi pajaknya jangan langsung difahami seperti zaman sekarang. Bahasa hadisnya Nabi, ini perempuan taubatnya luar biasa, seumpama taubatnya perempuan ini kok ada tukang pungut pajak bertaubat dengan taubat yang sama, maka dosa pemungut pajak itu pun akan diampuni oleh Allah. Jadi ada urutan dosa-dosa besar, diantaranya itu pajak masuk, tapi bukan pajak seperti yang kita pahami di zaman sekarang. Di zaman dulu ada perbedaan pajak dibanding zaman sekarang. Tapi memang zaman sudah berubah kan. Akhirnya kita terkadang beberapa ustadz langsung lurus-lurus menerjemahkan pajak yang ada di zaman Nabi sama dengan pajak zaman sekarang. Tapi juga Bapak Ibu, kalau kita lihat, kenapa zaman sekarang yang Islam kena pajak, yang bukan Islam kena pajak, itu hukuman nampaknya dari Allah. Karena umat Islam gak mau bayar zakat. Kalau umat Islam bayar zakat, ya nggak perlu, itu harusnya bayar pajak. Dan memang pajak itu di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman khalifah, pajak itu memang hanya khusus untuk non muslim. Kenapa pajak itu khusus untuk non muslim? Karena zaman itu kita hidup, orang-orang Islam itu kan bercampur baur, ada orang non muslim, ada orang Islam. Di bawah kekhilafahan orang-orang Islam, ada orang Islam, ada non muslim. Maka pada waktu itu yang bayar pajak kenapa hanya orang Islam? Karena orang-orang luar Islam yang bayar pajak, kok orang Islam tidak? Orang Islam punya kewajiban lebih besar daripada pajak, namanya zakat. Zakat itu nggak bisa didiskon Bapak Ibu. Zakat nggak bisa didiskon. Kalau dia sudah kena pajak, keluar angka 1 miliar, itu nggak bisa diskon, nggak bisa dikurangi. Namanya zakat nggak bisa dihapuskan, diputihkan, nggak ada. Walaupun imam pada waktu itu, khalifah sekalipun datang kepada orang yang wajib pajak, kemudian misalkan dia katakan pada orang wajib pajak, pajak kamu sekarang bebas, nggak perlu lagi bayar pajak, nggak bisa. Itu urusan Allah dengan hamba. Imam nggak ada urusan dalam menghapuskan zakat. Zakat nggak bisa dihapus. Tapi pajak yang di zaman itu diwajibkan untuk orang-orang non-muslim, tapi pajak itu bisa dihapuskan. Pajak itu hanya kebijakan imam, kebijakan pemimpin negara. Kalau pemimpin negara melihat ini non-muslim miskin, nggak punya uang, ya sudah, nggak usah bayar pajaknya. Misalkan dia sudah 3 tahun nunggak pajak, nggak mampu bayar, maka pimpinan umat Islam bisa katakan, sudahlah, kamu nggak usah bayar 100%, bayar 50% saja, pajak bisa diringankan. Tapi kalau zakat nggak bisa. Lah sebenarnya kalau kita lihat zaman itu, hukum Islam itu ketatnya pada orang Islam, kepada orang di luar Islam ringan. Untuk kontribusi negara, orang Islam melewati zakat,
orang-orang non-Islam melewati pajak. Karena orang-orang non-Muslim kan tidak ada bayar pajak, tidak ada yang bayar zakat. Maka untuk membangun negara pada waktu itu sama, orang Islam lewat zakat, orang-orang non-Muslim melewati pajak. Lah pajak yang waktu itu diwajibkan atau dikenakan kepada non-Muslim kok diwajibkan umat Islam, makanya Nabi marah. Orang dia sudah bayar zakat kok. Lah sekarang umat Islam banyak yang tidak bayar zakat. Dan pajak di negara kita ini memang berbeda kondisi dengan di zaman itu. Sehingga ulama-ulama zaman sekarang pun ada kebanyakan memperbolehkan dan mereka mengatakan hukumnya berbeda dengan pajak yang dilarang di dalam hadis. Nah hadirin Bapak Ibu yang mulia, hadis ini kita nggak bisa fahami secara singkat karena tadi berat. Seperti hukum rajam ya. Hukum rajam itu kalau dilihat ini termasuk di antara hadis-hadis yang menjadi olok-olokan orang-orang di luar Islam. Bahkan termasuk ini yang dianggap oleh orang yang ngaku Islam tapi mereka mengatakan Islam yang seperti ini nggak pas, maka mereka salahkan. Padahal Bapak Ibu, namanya dalam satu hadis ada Nabi bersabda, la yahillu damimri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal menumpahkan darahnya orang Islam. Hukum asli begitu. Tidak halal menumpahkan darahnya orang Islam illa bi ihda thalathin, kecuali 3 perkara. Kalau 3 perkara ini terjadi itu lain hal. Yang pertama at-thayyibuz zani, orang yang zina yang sudah menikah. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, ketika ada membunuh jiwa itu dikisos, dihukum jiwa balas kalau tidak dimaafkan oleh ahli waris. Yang ketiga at-tariku lidinihi, yang meninggalkan agama, murtad dan melawan Islam. 3 ini kata Nabi itu halal darahnya, yang dimaksud karena mereka itu ada hukum tersendiri di dalam Islam. Kalau kita lihat bukan hanya dalam hukum Islam, hukum negara kita pun kan ada hukuman mati. Semua yang 3 perkara itu tadi lewat proses hukum itu boleh menumpahkan darahnya. Tapi kalau di beberapa negara kadang nggak lewat proses hukum, kalau sudah tersangka terduga teroris, terduga baru bisa mati di tempat itu. Baru terduga, belum diputus pengadilan, boleh dimatikan. Jadi sebenarnya hukuman-hukuman mati itu ada di setiap negara. Hanya saja terkadang mereka melihat karena benci pada Islam ya dicari-cari seperti kesalahan. Tapi salah satu contoh yang kita harus pahami, contoh untuk sampai terjadinya hukum rajam ini itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, bisa jadi hukum rajam itu terjadi karena ikrar atau pengakuan seperti hadis yang kita dengar. Dan pengakuan itu sampai 3 kali dia ngaku. Kalau ngaku sekali suruh tarik ucapan. Nggak usah ngaku, jangan, masih bisa ditarik itu pengakuan, nggak jadi dihukum, maka suruh pergi. Dalam beberapa riwayat kata para ulama, perempuan ini disuruh pulang, pergi, tarik ucapanmu, baru datang 2 kali. 2 kali ngaku kata Nabi, ndak, tarik ucapanmu, pulang. Sampai 3 kali. Lah ini kan namanya memang dia yang menginginkan urusan-urusan masalahnya itu selesai di dunia. Jadi dirajam dalam hukum zina, salah satu penyebabnya pertama bisa karena ikrar, atau yang kedua, ikrar itu ngaku. Yang kedua, kalau ada saksi, 4 orang saksi yang adil. Adil itu dalam bahasa fikih, dalam bahasa agama, orang yang soleh. Kalau ada 4 orang soleh yang adil dalam bahasa agama, melihat ada orang yang berzina, mohon maaf, dia melihat itu dengan jelas. Kemaluan laki-laki tadi masuk ke kemaluan perempuan, mohon maaf, dengan jelas. Nggak bisa kalau belakang-belakangan, nggak bisa. 4 orang soleh adil itu mesti dia sholat 5 waktu, mesti. Kalau dia nggak jaga sholat, nggak adil itu. Kalau dia maksiat di depan umum, nggak jaga wibawa, nggak jaga hal-hal yang baik, nggak adil itu namanya. Jadi orang soleh 4 orang melihat, menyaksikan ada orang zina di depan mata tadi, mohon maaf, betul-betul jelas tanpa kesamaran, 4 orang itu dihukum rajam. Tapi coba kita kembali lagi,
Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada orang soleh melihat kejadian begitu, dia lihat atau dia pergi? Pasti pergi. Jadi maknanya kejadian itu hampir, kalau untuk urusan rajam pakai saksi, itu hampir bisa dikatakan nggak ada itu. Kenapa? Orang soleh nggak akan mungkin melihat hal-hal yang seperti itu. Dia akan pergi menghindari penampakan hal-hal yang mungkar. Paling nggak dia cegah. Kalau misalkan ada lobang, satu orang nengok, kemudian gantian, nggak bisa. 4 orang tuh harus satu waktu sekaligus. Lah kalau memang ada Bapak Ibu, coba bayangkan, biasanya pezina-pezina itu kalau sudah ada orang yang melihat berhenti, nggak lanjut itu. Coba bayangkan betapa buruknya ada orang yang dia berzina, dilihat orang soleh kok lanjut. Itu kan bukan manusia, itu mirip binatang namanya. Wajar orang seperti itu kan kena rajam. Kok ada orang soleh nengok, 4 orang nampak dan dia lanjutkan, itu bukan manusia. Maka sebenarnya hukum-hukum agama ini yang kita dengarkan, rajam ada dalam Islam, potong tangan ada dalam Islam, itu prosesnya panjang. Dan ada namanya, memang hukum Islam itu bisa berdiri kalau ada memang hakim, ada pimpinan umat Islam yang disepakati. Nah, zaman ini nggak ada, maka hukum yang seperti ini nggak bisa diamalkan. Dan ini anugerah daripada Allah. Zaman sekarang kan kita terkadang melihat, dengar ada orang minta khilafah Islam ditegakkan, hukum Islam ditegakkan. Khilafah itu ada, kalau ada yang mati itu banyak umat Islam. Zaman sekarang ini, kalau khilafah itu tegak, umat Islam tuh pasti suka dengan keadaan kondisi seperti Nabi ada di zaman sekarang, suka. Tapi kalau kondisinya seperti ini, itu kita lihat yang akan terpotong tangannya orang Islam semua, yang kena rajam umat Islam semua. Pergi ke penjara Bapak Ibu, tengoklah yang mencuri siapa? Islam. Yang zina siapa? Orang Islam. Yang merampok siapa? Orang Islam. Tegakkan hukum Islam, mati semua kena pancung, mati semua kena rajam. Jadi zaman ini khilafah tuh nggak tegak, anugerah Allah. Karena dengan tidak adanya khilafah nggak bisa tegak itu hukum-hukum ini semua. Walaupun nanti entah di akhir zaman ada seperti hadis-hadis yang mengatakan Islam akan diamalkan kembali, itu nanti. Tapi pasti kesiapan umat pada waktu itu ada, sama seperti kesiapan umat di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi, kalau kita bisa sedikit membayangkan, semua wanita tutup aurat dengan sempurna, itu zaman Nabi. Semua laki-lakinya orang soleh, hampir semua laki-laki jaga sholat, bahkan munafik pun sholat berjamaah. Itu suasana di zaman Nabi. Lah kalau perempuan semua sudah tutup aurat sempurna, bahkan orang-orang non muslim itu pakaiannya niru-niru orang Islam, nggak ada yang terbuka. Kalau sudah suasana semua perempuan tutup aurat, semua laki-lakinya soleh, kok tahu-tahu ada yang zina? Apa nggak kurang ajar namanya itu? Kalau zaman sekarang kan terbalik, semua perempuan hampir terbuka auratnya, laki-lakinya hampir banyak yang nggak taat. Terus kalau ada yang zina, orang bilang wajar lah, kan gitu akhirnya. Maka nggak bisa kita melihat satu hukum kalau kita pandang zaman yang berbeda. Teks hadis harus dilihat konteksnya. Itulah yang dinamakan asbabul wurud, keadaan, kejadian, situasi, kondisi. Setelah kita lihat, baru kita bisa pahami, oh ternyata hadis yang seperti kita dengarkan tadi, kok ada rajam ya dalam Islam. Iya, itu wajar ketika memang suasana mirip dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau memang umat ini ada kesiapan, maka Allah pasti beri itu hukuman. Dan memang untuk menjaga umat Islam, kita lihat zaman Nabi bukan berarti nggak ada yang terjerumus dalam dosa, ada. Tapi beginilah jumlahnya, satu orang perempuan dikisahkan, yang laki-laki namanya Ma'is dalam riwayat lain. Selepas itu nggak ada yang terdengar lagi cerita yang zina di kalangan masyarakat Islam yang berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis setelahnya yang sisa, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi qala, beliau telah bersabda,
Lau anna libni Adam, seumpama bagi satu orang manusia wadian, dia punya satu lembah, min dhahabin, daripada emas, ahabba ayyakuna lahu wadian, maka dia akan ingin lagi memiliki lembah yang kedua. Wala yamla'u fahu, maka tidak akan memenuhi mulutnya dia, illa turabu, kecuali tanah. Wa yatubullah ala man tab, wa yatubullah, dan akan menerima taubat Allah Ta'ala ala man taba, atas orang yang mau bertaubat. Muttafaqun alaih. Manusia punya satu dosa yang buruk, yaitu hati itu tidak akan pernah puas dengan namanya dunia. Itu satu kesalahan. Maka Nabi mengatakan kesalahan itu bisa berhenti kalau mau taubat. Wa yatubullahu ala man taba, Allah akan mengampuni orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu hal yang sangat buruk, bahkan bukan agama kita saja. Kalau kita ini mengikuti keinginan hawa nafsu, tidak akan pernah ada puasnya. Bahkan Bapak Ibu, seumpama dunia ini, kata para ulama, dunia beserta segala isinya diberikan kepada satu orang, nggak akan cukup. Satu dunia ini diberikan kepada dia, kenikmatannya, maka tidak akan cukup memuaskan nafsunya. Lah satu dunia diberi satu aja nggak cukup, kok kita ini mau sebanyak ini, mau berpuas diri dengan dunia? Nggak bisa. Maka karena memang dunia ini bukan tempat untuk memuaskan nafsu, Allah berikan tempatnya. Bukan dunia ini untuk menunaikan semua keinginan, bukan dunia. Allah berikan tempat untuk menunaikan keinginan kita, namanya surga. Surga itulah tempatnya. Maka bertaubatlah di dunia ini, keinginan-keinginan seperti itu tidak akan mungkin bisa ditunaikan, dan tidak akan berhenti, kata Nabi, wala yamla'u fahu illa turab, tidak berhenti itu nafsu kecuali mulutnya disumbat dengan tanah. Mati baru nafsu itu berhenti. Tapi kalau sudah mati apa gunanya? Sebelum matilah bertaubat. Wa yatubullahu ala man taba, Allah akan menerima taubatnya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang terakhir dalam bab taubat ini sudah kita baca sebenarnya di awal dulu bab taubat, yaitu Nabi bersabda, yadhakullah subhanahu wa ta'ala ila rajulain, Allah senang dengan dua orang, yaktulu ahaduhumal akhar, yang mana dua orang itu membunuh salah satu yang lainnya, yadkhulanil jannah, tapi kedua-duanya malah masuk surga. Allah senang melihat ada dua orang, salah satu membunuh yang lain, tapi ujung-ujungnya dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah, maka Nabi melanjutkan, yang satu orang ini berjuang fi sabilillah dalam perang li'a'la'i kalimatillah, maka dia dibunuh oleh kawan lawannya tadi. Tahu-tahu lawannya masuk Islam, karena masuk Islam maka dia pun juga diampuni oleh Allah. Jadi ada dua orang yang seperti itu, dan banyak kejadian seperti ini di kalangan sahabat. Banyak. Contohnya Wahsy yang pernah kita dengarkan ceritanya, membunuh paman Nabi. Lah tahu-tahu dia masuk Islam, ya sudahlah, Wahsy masuk surga, paman Nabi yang dibunuh pun masuk surga. Jadi memang dalam hadis-hadis yang kita dengarkan ini, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, dalam ayat Al-Quran Allah terangkan, sesungguhnya Tuhanmu itu sangat luas ampunannya. Jadi menunjukkan dosa seperti apapun besarnya, pembunuhan, zina, ini sebesar-besarnya dosa. Kalau ada orang yang terlanjur terjerumus, ini pembahasan yang terlanjur terjerumus, maka jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Tetap rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa yang dikerjakan oleh hamba. Selagi hamba tadi mau kembali, rujuk kembali kepada Allah, lah yang kembali itulah dinamakan orang-orang yang bertaubat. Nah, kapanpun itu kesempatan Allah berikan, selagi memang nyawanya itu masih ada di badan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, keluar nyawa, dah hampir sampai di tenggorokan, keadaan kondisi seperti itu sudah tidak diterima lagi taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.